Kami dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Biza Usnia. Nama saya Arvina Rahmawati Fatimah. Nama saya Fazli Sekar Alifah. Kami akan mewawancari narasumber dari salah satu perguruan silat di daerah Cibarusah. Dan tema wawancara ini adalah Lestari Budaya, Lestari Silat Indonesia, berbagi cerita orang Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang bersama salah satu narasumber dari perguruan silat. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan dari perguruan mana? Ya, ini saya Raden Cecep Muharam, ya, atau panggilannya di budaya itu Ki Sena Putra, ya, dari perguruan jurus Cibarusan Sena Putra, silat tradisi, ya. Jadi bukan silat prestasi. Jadi silat tradisi itu adalah silat warisan daripada kesukuan Cibarusah yang berawal dibukanya itu daerah Cibarusah oleh Raden Senapati Natakusuma, atau disebutnya Mbah Uyut Sena, atau disebut juga di Bubut Banten Syekh Senan Cibarusah. Lalu gelar yang diperoleh dari Kesultanan Kasukuan Cirebon yaitu Syekh Maulana Sainan Jaya Ratu. Jadi kami menyebutnya cukup Mbah Uyut Sena aja karena selaku putra dan buyut-buyutnya beliau gitu. Ayo silakan lanjut. Boleh diceritakan gak awal mulai mengenal dan mendalami pencak silat sampai bisa mendirikan komunitas ini? Berawal dari sejarahnya Cibarusah, ya, waktu mulai dari dibukanya Cibarusah itu hutan belantara oleh Mbah Uyut Sena atau Raden Senapati Natakusuma. Dibukanya sekitar 1650 sekian. Pada saat setelah perang POC, ya. Jadi beliau diperintah oleh Pangeran Jayakarta atau Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten ke-6. Kemudian beliau sebagai patihnya daripada Sultan Ageng diperintahkan oleh Pangeran Jayakarta itu, oleh Sultan Ageng Tirtayasa, untuk hijrah membuka lahan hutan belantara yang sekarang dinamakan Cibarusah. Lalu berkembang dari mulai dibukanya hutan belantara menjadi daerah Cibarusah. Nah, saat itu mulai perjuangan tetap dilakukan oleh Mbah Uyut Sena, dibarengi oleh para putranya Sultan Ageng Tirtayasa, diantaranya Pangeran Sageri, Pangeran Sake, Pangeran Purajati Purabaya, dan dengan beserta keturunannya yang ada sekarang di Cibarusah. Itu kemudian
berlanjut. Perjuangan banyak sekali. Waktu itu Cibarusah ini banyak ya perampok-perampok, itu perampok-perampok. Lalu di sini karena memang genetikanya memang Cibarusah itu darah Banten, jadi dia perjuangannya juga dia sangat punya peran patriotik lah, punya sifat patriotik. Dengan kebisanya silat-silat yang mereka punya, akhirnya berjuang terus. Kemudian berjuang sampai dengan pada zamannya perang Hizbullah. Nah dari situ selaku anak cucunya daripada Kasepuhan yang Cibarusah, lalu turut melestarikan apa yang dulu sejarah peninggalan Kasepuhan Cibarusah, diantaranya silat jurus Cibarusahan yang seangkatan atau satu zamannya dengan silat Cikalongan dan Cimandean. Ya. Namun genetika dari silat ini berawal dari Banten semuanya juga. Karena genetika orang Cibarusah lebih banyak radennya itu raden dari Kesultanan Banten. Ya, dan ada juga yang Temunggung Banten, jadi banyak sekali gitu keturunan dari sana. Ya, oke, gitu. Bisa beritahu profil dari komunitas silat jurus Cibarusahan kayak mulai berdirinya? Oh ya. Awal dari Barbur tadi hampir ketinggalan juga ya, dari awalnya berdiri. Jadi setelahnya nama Cibarusah, jawar-jawar dulu zaman dulu kala di Cibarusah tersiar sampai beritanya ke Tatar Pasundan. Akhirnya kami sendiri selaku angkatan muda lah ya, ketika memang sedang sekolah, ada yang kuliah di luar, ternyata nama Cibarusahan sangat nanjer atau ngetop lah gitu ya namanya. Jadi seringkali anak-anak Cibarusah sendiri, terutama angkatan muda, itu nggak tahu bagaimana itu kok lebih tahu orang luar daripada orang Cibarusah sendiri gitu loh. Tapi kalau orang tuanya sih ya jelas, tapi anak mudanya ini yang disayangkan. Maka jangan sampai kita malu ketika ditanya di luar, orang Cibarusah khususnya kalau ada di luar. Ya paling tidak kita tahunya mereka kan Cibarusah tuh jago silat katanya gitu. Jadi jangan sampai kecolongan ketika suruh praktek atau menunjukkan. Ya kita nggak bisa, berarti hampir sama melupakan. Maka Bab sarankan anak-anak akhirnya harus melestarikan, gitu. Jangan sampai punah, jangan sampai kalah dengan budaya luar gitu ya. Jadi nggak usah disebut ya, ternyata banyak lah ya budaya luar sekarang yang lebih mumpuni kelihatannya, seolah-olah ini lebih elit padahal tidak, justru lebih kaya kita. Kalau dengan silat luar kita belum tentu itu asli gitu, siapa tahu itu dibohongin gitu, karena kita sendiri nggak tahu sejarahnya gitu loh. Kalau sekarang ini tahunya sejarah kan banyak, jadi dipakai untuk perjuangan Hizbullah, perjuangan melawan Belanda ini dengan memakai jurus Cibarusahan. Iya gitu. Terus bentuknya itu karena kami punya inisiatif, karena ya itu tadi dasarnya karena lebih kesohor di luar nama silat Cibarusahan ini, akhirnya punya inisiatif anak-anak muda sini tahun 94 mendirikan Padepokan Pelestarian Silat Jurus Cibarusahan itu. Akhirnya dibentuk tahun 1994 tanggal 6 Juni gitu. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah, karena kita kan niatnya untuk melestarikan silat warisan tradisi ini, silat tradisi ini akhirnya berkembang. Sekarang sudah ada seharusnya 9, tapi tertutup dengan masih ada PPKM yang Jakarta 2 cabang itu tidak dia lanjut, yang dihidupkan sekarang yang 7 yang tidak kena PPKM atau PSBB itu. Jadi 7 cabang ini diantaranya
Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, terus Cibitung, kemudian juga daerah Cilengsi, kemudian juga Serang Baru, dan sekarang berarti Bandung. Bandung mulai nanti hari Senin dibuka launching nya. Jadi change of agent of change, jadi agen daripada atau cabang daripada Sena Putra yang ada di Bandung. Untuk saat ini apa jumlah unit latihan sama anggota aktif kira-kira ada berapa? Unit latihan maksudnya cabangnya? Iya. Cabangnya berarti 7 dengan yang baru 7. Iya. Dengan yang baru 7. Kemudian untuk agenda selanjutnya ada yang ingin buka di Prabu Muli, Sumatera Selatan, dan di Sukabumi, tapi itu belum disentuh, jadi masih fokus atau konsentrasi ke yang di Bandung dulu. Ya itu. Ini lain lagi ceritanya dengan prestasi. Ya, oh iya tadi jumlah per cabang Korwil ya, koordinator wilayah itu rata-rata sekarang itu tapi enggak beda aja. 47 itu yang aktif. Semua kalau dengan yang tidak aktif ya 60 sekian. Itu yang aktif. Kemudian yang lainnya karena ini baru, yang Cikarang Selatan baru. Terus yang Serang Baru itu 12. Terus yang di Cikarang Utara itu sekitar 18. Kemudian yang di Cibitung itu 12. Kemudian yang Cilengsi sekitar 12. Nah, yang pusat sendiri itu ada sekitar 25 lah, 25 ya. Oke, tadi sebelumnya Bapak mau beritahu tentang prestasinya ya? Ya. Silahkan Pak. Nah, untuk silat jurus di barusan PS Sena Putra ini, PS itu adalah padepokan silat ya, Sena Putra. Alhamdulillah, dua prestasi yang mulai pertama itu pernah diundang untuk ikut meramaikan kirab pengawalan mahkota Bunda Ratu Sumedang Larang, yaitu Mbak Mita Paramita Rusadi ya. Terus kemudian ikut juga menjemput dan mengawal para sultan dan raja itu di 2019 tuh ya yang tadi. Nah kemudian masih 2019 juga, hanya bulannya yang Desember ini yang September itu pernah di Sena Putra dipinta untuk menjemput dan mengawal para sultan dan raja Nusantara, sultan dan juga sultan Singapura, kemudian Brunei dan Malaysia. Kemudian yang yang Indonesianya, Nusantaranya, yang kesultanan di masing-masing ada di Ternate, Maluku, terus yang dari Jawa itu. Jadi Sena Putra yang mengawal dan menjemput para tamu agung ketika diadakan penobatan Pangeran Arya Jipang ke-8 yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah ya tahun 2019. Tahunnya sama dengan yang di Sumedang itu. Kemudian pernah juga diundang oleh Kesultanan Kanoman. Sena Putra diundang Kesultanan Kanoman tahun 2021. Yang lainnya juga pernah ikut seni tradisi silat Asia Pasifik di Bali tahun 2000. Itu ketinggalan 2018 itu. 2018 ya. 2018 ikut seni tradisi silat, itu dari Bekasi hanya Sena Putra saja yang bisa ikut
di sana semacam festival. Kami mau mengirimkan dua orang. Alhamdulillah dapat di sana kategori sertifikat dan pandel. Dan yang terakhir ikut lomba seni pencaksilat yang diadakan oleh Nederland tahun 2021 akhir. Baru kemarin secara online. Seharusnya diadakan di Indonesia, tapi karena suasana Covid ya, jadi tetap dilakukan namun secara online. Dan alhamdulillah semua peserta dan juga para pengurusnya mendapat penghargaan sertifikat dari Presiden Silat Tradisi Internasional ya. Dan yang terakhir mendapat juga Sena Putra itu penghargaan sebagai pelaku budaya sedunia, salah satu sedunia oleh Keraton Sumedang Larang. Gitu. Banyak ya prestasinya. Alhamdulillah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah benar pencaksilat ini berasal dari Indonesia? Jika iya, bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan tersebut? Silat apakah benar? Berasal dari Indonesia. Asli Indonesia gitu. Ya, jelas. Segala satu itu kan diambil daripada keturunan, ya, keturunan dari masing-masing kesepuhan. Ini kan peninggalan daripada kesepuhan di keagungan kerajaan yang ada di Banten, ya. Dari para putra-putra sultan, kemudian keturunannya dari senapatinya. Jadi mereka menurunkan kebisa itu silat itu ke putra-putranya, ke keturunannya gitu. Jadi tidak tersentuh oleh silat luar ya. Jadi ini kadang bukan silat prestasi tapi silat tradisi. Walau alam kalau emang silat prestasi empat sendiri nggak ngerti itu datangnya dari mana gitu. Mungkin bisa ada campur tangan dari luar atau gimana kita ya? Kurang ini ya. Gimana? Kalau untuk silat prestasi agak berbeda dari silat budaya, mungkin ada campur tangan dari luar. Iya, gitu. seperti bukan ya sepertinya ada sentuhan itu. Ya karena kan semuanya didoktrin jurusnya itu yang ditentukan oleh IPSI, Ikatan Prestasi Pencaksilat Seluruh Indonesia. Dan kan kami tradisi, jadi hanya berdasarkan melestarikan warisan aja. Jadi peninggalan daripada jurus Cibarusan, peninggalan dari kesepuhannya. Kemudian Cikalongan itu dari kesepuhannya. Kemudian dari Simandian itu dari kesepuhannya, dari Mbah Kair, itu Bagus Kair. Kemudian kalau emang Betawian itu yang hampir semuanya. Kalau Betawian itu silat tradisi yang namanya beksi, cingkrik, godotan, ya itu silat warisan. Jadi bukan silat prestasi. Kalau silat prestasi jelas setiap didokterin oleh IPSI. Harus gerakannya harus sama gitu. Semua diantaranya itu padepokan silat yang prestasi harus misalkan Pagar Rusa, Sate gitu ya. Terus tapak suci. Itu harus sama gerakannya gitu. Berarti harus serentak sama diatur dari karena yang diutamakan dia ikut prestasi, misalkan pertandingan siapa yang mau ini gitu. Selalu saja pertandingan perlombaan yang mereka impikan. Kalau kami tidak, yang penting melestarikan gitu. Ya. Untuk selanjutnya, sepengetahuan saya, pencaksilat itu punya beberapa aspek ya Pak. Seperti kayak aspek mental, spiritual, seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Nah, menurut Bapak sendiri, tentang masing-masing aspek tersebut, mulai dari aspek mental spiritual itu seperti apa? Ya, mental spiritual ya. Pertama memang kita lihat dari misalkan mau masuk
mau masuk kita lihat dulu, tidak sembarangan. Dia maunya apa? Hanya dari pengalaman, hanya ingin tahu atau ingin bisa. Dalam hal ini ingin bisa, oke. Jadi ada semacam dia ada ikatan hati gitu. Jadi harus mencintai ya. Dan keduanya mental. Dia segatunya tuh harus tahan dengan ujian atau dengan apa ya cobaan lah ya. Jangan kasih ngeluh, jangan kasih frustasi. Kalau memang ada sedikit tentang cuaca mau latihan itu, ya itu tergantung dari mentalnya juga. Kalau memang yang benar-benar yang niatnya ingin bisa, pasti itu dikejar. Sekalipun memang ada sedikit tanda hambatan, ya pasti itu mentalnya. Jadi mental harus kembali lagi ke hati dia gitu. Lain lagi dengan yang ingin sekedar ingin tahu, hanya ingin melihat aja gerakannya, ya itu lain. Itu yang nggak pernah masuk. Kedua, kalau masalah aspek budayanya jelas ya. Itu terus kemudian dari akhlak itu sangat penting. Tak jauhnya sekarang kalau memang mau masuk dia harus benar-benar istiqomah. Kesehariannya dia harus menjalankan ibadah ya yang lima waktu terutama. Kedua, adabiannya dia harus tahu adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap lingkungan, adab terhadap semua makhluk, pohonan kayak apa itu harus dijaga benar. Ya itu jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar yang dilarang oleh agama. Itu maka alhamdulillah selama ini untuk semua anak silat itu yang prestasi maupun yang tradisi nggak pernah ada tuh yang di daerah di tempat-tempat tawuran. Mereka nggak pernah ada. Sekalipun bisa bela diri. Iya, nggak pernah bakalan ada. Sekalipun nanti nggak pernah dia ikuti. Karena apa? Dia ingat dengan peraturan yang ada. Nggak boleh macam begitu-begituan. Jadi ada semacam pagar. Harus ada ini. Jadi sudah dipagar segala satunya. Empat seringkali kalau emang dia nggak ada tawuran tuh. Baca, ada nggak anak silat? Alhamdulillah selama ini nggak pernah ada. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi namun anehnya kan kalau anak silat itu rata-rata kalau yang dari silat Pasundan atau Kesundaan itu kan rata-rata itu seragamnya hitam. Yang terjadi di masyarakat itu salah pengertian, salah pemahaman. Kadang-kadang kalau hitam itu jago silat, jawara, jago silat. Lah kagak, padahal mereka justru menjunjung tinggi adat dan tradisi juga agama gitu. Karena aspek-aspek Tapi itu yang ngapain sih ikut silat? Kan gitu ada. Jadi masyarakat banyak yang belum menerima itu. Tapi anehnya kenapa kalau silat luar dia mau taekwondo, karate apa segala gitu. Apa bedanya? Apakah emang senda putranya harus berubah warna jadi putih? Sedangkan kami itu pakemnya ya, pakem dasarnya emang silat itu semua di Pasundan, di daerah Pasundan itu emang hitam gitu. Karena ada hubungannya dengan sugestinya begini. Kalau hitam itu kita sesuatu yang kita ini masih banyak dosa lah apa gitu. Jadi enggak putih jangan sok suci gitu. Jangan digambarkan dengan warna. Kalau cuci putih harus putih ya enggak lah gitu. Ya tetap hitam aja dulu, orang tua emang hitam kok dari dulunya gitu. Karena dalam perjuangan itu dia memakai seragam hitam. Orang tua kita pasti itu dasarnya dulunya senang hitam. Karena ada hubungannya dengan semangatnya berjuang. Kalau hitam. Ya, itu. Fiza, silakan. Punten Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, bagaimana cara melestarikan pencak silat di zaman modern saat ini? Ya, yang pertama sih tetap kembali kepada masyarakat ya. Ini harus mengenal dulu budaya asli daripada silat ini.
ya terutama yang Cibarusa itu, karena itu sangat syarat untuk di Bekasi ini, yang syarat dengan perjuangan dan sejarah itu Cibarusa. Jadi itu satu, ya harus mengerti dulu masyarakat, kalau bisa utamakanlah yang seni aslinya lokal gitu ya, seni budaya lokal ya, silat tradisi ini. Terus keduanya harus juga ikut serta dari sekolah mulai di SD, jadi ikut kontribusi gitu ya terhadap pelestarian seni budaya silat ini gitu. SD mengadakan eskul nah terus kemudian SMP mengadakan eskul, SMA juga gitu. Jadi ya harus ada dukungan, kalau jadi jangan sampai luar saja yang selalu jadi orientasinya jangan keluar terus gitu loh, silat luar terus. Cobalah gitu dengan dilakukan adanya ekskul. Ya kalau emang untuk daerah ini sih kami sudah untuk Cibarusa ini sudah pernah ada Almanar, kemudian sekolah SMA Almanar dan SMP-nya, kemudian juga SD Madrasah Nurul Amin yang ada di Serang Baru, itu bagus, ya sangat mendukung. Kemudian Karang Taruna yang ada di Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan. Ya, kemudian juga untuk daerah yang Karang Taruna yang ada di Cejewol itu pernah ingin melestarikan juga, hanya waktunya belum kebagian. Ya itu harus ada saling membantu gitu. Jangan melulu saja yang di luar, sedangkan kita lebih kaya gitu. Kita berdasarkan banyak sejarah perjuangan. Jadi ada kaitannya dengan sejarah perjuangan kalau silat tradisi dan tradisi lokal ini. Ya silat Sundanya maupun silat Betawiannya itu. Kalau Betawi hampir 100% itu silat tradisi. Ya sama Pasundan juga gitu, cuman tercampur dengan prestasi lupa. Dan kalau di Betawi ya paling juga itu silat luar dia, silat luar, taekwondo apa segala. Ya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa saja kesulitan yang dihadapi saat melestarikan budaya, salah satunya seperti pencaksilat ini di zaman modern? Dana. Dana. Jadi kita ini belum mendapat sentuhan bantuan dari Pemda setempat. Itu saja. Ini hanya baru rencana ada pihak lembaga yang akan membantu untuk supaya pihak Disbudpora Kabupaten Bekasi ini ikut membantu gitu, melek gitu loh, supaya bisa ngebantu silat-silat tradisi yang ada di Kabupaten Bekasi atau se-Bekasi Raya gitu. Nah sampai tahun ini yang kami rindukan itu dana untuk kelanjutan daripada wadah ini gitu. Jadi banyak sekali memang agenda atau rencana yang kami punya. Misalkan untuk tadabur alam aja itu hampir setiap 3 bulan sekali, itu kami hanya mengandalkan iuran masing-masing aja gitu. Sifatnya tadabur alam ini kan ikut latihan di luar, jadi maksudnya di gunung kita bisa menyerap udara pagi harinya di gunung demi kesehatan, kemudian malamnya gitu, siangnya gitu kami latihan sambil mengadakan tasyakuran juga gitu. Jadi terus kemudian juga ada milad atau ulang tahun atau milangkala Padepokan kami diundang. Itu kita hanya mengandalkan dana ada aja gitu dari masing-masing. Untuk Senaputra sendiri terus terang kalau seharusnya peraturan untuk iuran dan anggaran yang uang masuk kalau mau jadi murid itu seharusnya udah ada, mau ikut bisa ke IPSI. Namun kami tidak tega, jadi hanya
kami kalau ada yang ingin masuk ya udah cukup bayar dengan ini aja, dengan itikat hati gitu, ingin benar aja. Jadi selama ini nggak ada iuran, hanya mereka kalau saat latihan udah beli sendiri aja itunya, apa kumpulin dana beli air gitu, kita ada alam kumpul sana gitu. Jadi karena kami melihat tingkat ekonomi mereka anak sekolah kebanyakan mintanya kepada orang tua, jadi kami melihat itu juga nggak tega gitu. Tapi alhamdulillah sih, karena niatnya untuk melestarikan, untuk silaturahim budaya, alhamdulillah sampai sekarang ini dari tahun 94 sampai dengan 2002 sekarang bulan ini, alhamdulillah semakin seger gitu. Iya. Kami juga bisa menerima kalau misalkan ada minta ekskul nih, misalkan di tempat di kuliah ya, tempat kuliah silakan gitu. Kami siap, kami punya mentor banyak gitu. Jadi bukannya Empap yang turun, Empap duduk manis saja udah tua. Jadi udah dipercayakan. Jadi ada yang seksi ngibing, ada yang seksi rampak jurus. Jadi kami tidak seperti halnya pihak lain, ada yang cara melatihnya kasar ya. Ada sih, maksudnya mungkin maksud mereka keras ya, keras. Tapi kok kelihatannya kasar gitu. Jadi main fisik enggak. Di sini hanya sekedarnya saja kalau sparring gitu, praktek gitu hanya sekedarnya. Enggak main fisik ya. Itu aja. Ya. Hanya istilahnya masih tidak ada tingkat pelatihan yang kelihatannya kosong, nggak ada Sena Putra tuh. Makanya sekali-kali ini lihat kalau nanti Sena Putra sedang latihan, mereka nyaman, akan ditemukan ketulusan di antara murid itu, senyum tulus, mereka saling benar-benar seperti saudara. Ya itu syukur-syukurlah kalau memang nanti fakultas apa misalkan silakan. Sampai sekarang belum pernah dengar sih kayak UKM. Kalau di sana kan namanya UKM. Ya. Bela diri itu belum pernah dengar sih, jarang. Sekalipun ada mungkin lebih ke yang kayak karate, taekwondo. Kalau yang pencak silat sendiri jarang banget dengarnya. Itu dia kelirunya di mana ini, nggak tahu ini. Jadi lebih fokusnya mereka serba luar aja. Apa gitu? Apa karena sana tradisi orang-orangnya kalau udah pakai seragam keren, bukan main kerennya. Iya. Maka coba deh lihat nanti di YouTube. Ini Pina nggak tahu udah tahu apa belum? YouTube-nya kalau boleh tahu? Buka Media Sena Putra. Okay. Media Sena Putra. Tuh, ya. Media Sena Putra. Itu Empap berapa kali tuh posting di cerita, ya, di super cerita. Silat tuh kemarin, ilah tadi ada yang minta Sari Sukatani, ada yang minta masuk kapan-kapan gitu. Maka lihat buka Media Sena Putra. Itu lengkap itu. Berarti kita bisa nonton dari situ ya? Bisa, silakan. Okay. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya karena sudah mau menjadi narasumber kami dalam wawancara singkat ini. Ya. Gak ada yang kurang nih, apalagi? Coba. Alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Sukses sehat selalu Pak. Baik untuk Bapak, keluarga, serta perguruan Bapak. Mohon maaf bila dari kami bertiga ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, jadi sebaliknya juga, ya sebaliknya juga Empap sendiri ngucapin terima kasih yang mana sangat Sena Putra ini menjadi arahan sebagai sumber wawancara ini ya, untuk sebagai bahan mungkin ya. Ya terima kasih juga gitu kan, ini udah cukup membantu untuk Sena Putra gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah segala-galanya kita saling bantu aja, kita bantu doa semoga Sena Putra tetap jaya gitu ya, dijaya selamanya, tetap sebagai untuk melestarikan ya, sampai dengan yang seterusnya gitu, berkesinambungan. Ya gitu aja ya, mungkin sudah cukup ya, nggak ada lagi.